Subscribers yang berbahagia, beberapa hari yang lalu saya pas lewat ya di Mangga 2 ITC itu. Saya kaget kok ramai sekali. Saya pikir itu ada trade fair atau ada apa gitu, ada event-event apa di sana. Ternyata setelah saya lewat, sorenya ada berita bahwa tengah dirazia itu barang-barang ekspor ya. Saya bicara ekspor karena itu sudah masuk ke wilayah bebas, wilayah hukum Indonesia. Jadi yang dirajia oleh para eh, apa namanya itu petugas itu adalah barang-barang yang tidak memiliki SNI dan tidak sah, tapi sudah di wilayah hukum Indonesia dan sudah dimiliki oleh para pedagang ya. Artinya sudah dimiliki oleh pihak ketiga kalau gitulah istilahnya itu. Nah pertanyaannya, apakah bisa ya itu dilakukan seperti ini? Dilakukan penyitaan, dilakukan pemusnahan barang-barang itu. Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau kita mau jujur dan mau fair ya, kalau mau ngurusin ini, urus yang di hulu. Artinya apa? Artinya yang diurus itu ketika barang-barang itu masih di wilayah Duana ataupun wilayah bea cukai. Itu yang diurus, ditolak, dikembalikan lagi ke negara itu. Seperti itu. Bukan setelah masuk ke pasar lantas dirajia seperti ini. Membingungkan ya. Ada beberapa orang yang bertanya dengan saya apa dasar hukumnya. Saya tidak tahu ya dasar hukumnya apa itu pemerintah menghadirkan petugas untuk mengambil barang itu, ya kan? Terus ada juga ada begini, alasannya itu apa? Ini mematikan produk nasional. Pemerintah memikirkan untuk menaikkan bea masuk sampai 200%. Menurut saya itu ya jangan 200%, 1000% aja sekalian gitu. Ya kan itu sudah cara berpikirnya udah nggak pas itu zaman era terbukaan sekarang ini, apalagi era artificial intelligence digital ya, era keterbukaan perdagangan bebas. Ya kita ini bebas loh mau ke mana aja dagang sekarang di Asia ini. Kamu mau produk apa? Bebas ke sana dikasih kesempatan. Mereka juga bebas. Jadi tidak ada yang namanya itu memprotek-protek itu udah cara kuno itu loh. Yang paling penting efisien atau tidak kita ini. Kita bisa nggak membuat satu produksi yang efisien? Apa menjadi syaratnya? Gampang loh saya. Hilangin pungli, hilangin korupsi, itu yang diperangi, itu yang diurus itu loh. Tapi orang membuat usaha izinnya bertele-tele seperti Pak Jokowi bilang. Saya sampai stres katanya ngelihat itu. Pak Jokowi pernah ngomong seperti itu. Pusing dia. Gitu ngelihat cara perizinan kita berbulan-bulan nggak selesai gitu. Ya kan? Sekarang ada OSS, ada segala macam. Itu kan upaya untuk menuju ke sana. Menurut saya jangan nanti kata ibu guru saya 50 tahun yang lalu bicara di depan kelas tuh ngomong, buruk muka cermin dibelah atau awak tak pandai menari lantai disalahkan. Kalau kita nggak bisa bersaing, koreksi dong kita mestinya, ya begitu. Jadi tidak bisa kita menyalahkan orang. Orang kok bisa efisien apa tidak? Kenapa kita tidak efisien? Karena carut marut ini tata kelolanya itu loh. Di samping juga banyak pungli lagi, ya kan? Banyak lagi korupsi. Ini yang mesti dipikirkan. Jadi jangan pikir apa namanya kalau misalnya kurang uang, negara ini kekurangan uang, naikkan pajak terus cari pinjaman, bukan, efisien kan itu loh, ya kan? Ada beberapa petinggi dulu ngomong, antara lain Pak Mahfud bilang ya juga, kalau seandainya korupsi itu hilang, misalnya di sektor tambang itu, rakyat ini nggak susah lagi hidupnya gitu loh. Itu benar menurut saya tuh. Nah ini kita cari solusi seperti itu. Jadi di era yang sekarang ini sedang susah-susahnya orang ya, ekonomi lagi seret ekonomi lagi morat marit ini, janganlah sebenarnya kita melakukan hal seperti itu. Sebaiknya ya kita lihat kalau misalnya konsumen itu merasa happy dengan barang-barang itu, kenapa tidak kan gitu. Nggak seperti halnya yang kita lihat langsung main sita, main musnahkan apa segala, kan mereka juga punya modal, mereka pinjam dari bank, ya kan. Nah ketika dia pinjam sama bank, banknya kusut. Jadi kalau bank kusut apa yang terjadi? Goncangan ekonomi apa yang terjadi? Ya kan, resesi nantinya. Ya kan, dikira bank itu punya uang, banknya itu punya uang itu, bukan uang masyarakat itu. Maka itu hati-hati itu ya, bank itu hanya intermediasi aja tuh. Dia cuma mendapat untung dari selisih bunga yang dia terima dengan yang dia jual gitu loh.
Hati-hati itu semuanya gitu. Nah, mudah-mudahan ya subscribers yang mendengarkan ini merupakan membuka wawasan kita agar kita lebih tahu, lebih lebih memahami ya. Jadi yang barang-barang import itu kalau mau diurus ya di hulu bukan di hilir gitu. Bukan sudah di pasar bukan. Kalau sudah di pasar tuh barang bebas itu. Orang boleh jual beli kecuali memang secara tegas oleh undang-undang dilarang. Nah, itu tidak bisa dilakukan jual beli ya. Tapi kalau seperti kuali, panci apa segala itu kan barang umum itu. Ya kan? Seperti itu. Terima kasih ya atas apa namanya kesetiaan para subscribers untuk mendukung channel ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan berwawasan dan kita tetap semangat dan sukses.